Tenang, Mama nggak akan bebanin kamu. Kan udah pakai Tropicana asli. Pada kasus lainnya, saudara, tim advokasi untuk demokrasi menyebut penangkapan aktivis salah prosedur. Penentuan tersangka penghasutan kepada Del Pedro Marhain dan aktivis lain disebut dilakukan tanpa pemeriksaan awal dan kesempatan untuk mengklarifikasi tudingan polisi. Tim advokasi bilang ada proses yang terlewat yang dijalankan polisi dalam menetapkan status tersangka kepada aktivis yang sedang menyuarakan keadilan via media sosial. Del Pedro Marhain, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, ditangkap polisi pada 1 September lalu di kantornya. Del Pedro ditetapkan tersangka dalam tindak pidana penghasutan bersama 5 orang lainnya. Ia dikenakan pasal Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bagaimana kemudian baik itu Muzaffar Salim, Del Pedro Marhain, terus kemudian Qorik dan juga satu lagi Syahdan itu tidak pernah dipanggil satu kali pun dengan surat yang resmi untuk sebagai terlapor untuk melakukan klarifikasi soal sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada mereka. Jadi baik di dalam KUHAP maupun di dalam KUHAP dan putusan MK sendiri itu sudah ditegaskan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah harus ada bukti permulaan terlebih dahulu. Jadi di sini kami melihat ada satu proses yang loncat ketika menjemput paksa teman-teman ini sampai di kepolisian. Mereka itu juga sudah dengan status tersangka, bukan orang yang hadir sebagai saksi atau terlapor untuk mengklarifikasi sangkaan-sangkaan. Secara umum, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi menjelaskan sudah menetapkan 43 tersangka sepanjang demo yang berjalan rusuh di sepanjang Jakarta. Seluruh tersangka dibagi menjadi 2 klaster, yakni klaster menghasut dan klaster anarkis. Kesemua tersangka TKP-nya tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta, yakni sekitar gedung DPR MPR, Istora Senayan, halte Transjakarta, dan sekitar pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan serta Jakarta Pusat. Nah, polisi juga akan mengungkap aktor utama penggerak kerusuhan. Maka 43 tersangka itu ada 2 klaster lah ya, ada 2 kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelajar untuk ikut atau berada untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa anak. Itu poinnya. Ya, kemudian klaster yang kedua adalah pelaku anarkis dan pelaku yang melawan petugas. Jadi tim masih bekerja. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis, dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan.